Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dani dari sarungmobil.com. Kali ini gue akan ngasih tips bagaimana cara memilih sarung mobil atau cover mobil yang baik dan benar sesuai dengan fungsinya. Nanti kita bedah satu persatu apa aja yang harus kita beli, ataupun sebenarnya lu butuh nggak sih si sarung mobil ini, atau jangan-jangan memang lu nggak butuh gitu. Nah, nanti kali ini di video review ini nanti kita akan membahas dari penggunaan cover mobil yang kebutuhannya untuk indoor atau untuk semi outdoor ataupun nanti buat yang full outdoor. Nah, biasanya banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari konsumen ke kami untuk kebutuhannya seperti apa. Nah, kali ini kami dari sarungmobil.com mau mereview bahwa kira-kira sebenarnya worth it nggak sih beli sarung mobil yang harganya ada yang hampir 1 juta, kemudian ada yang bahkan sampai 2 juta, 3 juta ada. Tapi kita lihat dulu fungsinya seperti apa. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, cover mobil itu atau sarung mobil itu ada 3 varian sebenarnya. Umumnya ya, mau di dunia maupun baik di Indonesia. Itu tergantung dari iklimnya itu sendiri gitu kan. Nah, kalau di Indonesia khususnya di negara kita memang rata-rata orang yang membeli cover mobil itu orang yang tidak memiliki garasi atau tidak memiliki ruangan tertutup. Makanya mereka menggunakan cover mobil untuk melindungi. Sebenarnya kita balik lagi dulu nih guys, sebenarnya cover mobil itu fungsinya buat apa sih sebenarnya? Nah, kali ini nih di video kali ini gue akan berikan sedikit edukasi terkait dengan si cover mobil ini sendiri gitu ya. Nah, fungsi sebenarnya dari sarung mobil adalah penambahan atau perlindungan tambahan dari mobil itu sendiri sebenarnya. Jadi jangan berharap bahwa cover mobil ini akan melindungi mobil lu sampai sampai waktu yang lama. Nah, itu tuh impossible, nggak mungkin gitu loh. Jadi ini hanya satu lagi catatan. Jadi ini hanya perlindungan tambahan saja. Ingat itu ya, perlindungan tambahan saja. Sehingga lu yang beli cover mobil hati-hati, jangan harapannya untuk jangka waktu yang panjang. Oke, kita bahas satu persatu untuk variannya ya. Nah, varian yang pertama adalah indoor. Ya, kita tahu dengan namanya indoor, pasti penggunaannya hanya untuk di ruangan tertutup. Ya, mostly ya melindungi cuman dari debu, kemudian mungkin dari kotoran kucing kali ya yang masuk ke garasi, kemudian mungkin dari coretan anak-anak atau goresan anak-anak yang lari-lari di garasi ataupun semacamnya. Itu hanya untuk perlindungan indoor. Nah, bahannya pun ini nggak bahan waterproof, jadi nggak perlu untuk mobil waterproof karena memang udah perlindungannya udah ada ruangan tertutup gitu. Nah, terus bahannya tuh rata-rata tipis ya, karena memang ya buat di dalam nih, buat apa juga untuk yang waterproof. Tapi terserah, itu balik lagi konsumen. Bahkan ada konsumen saya yang beli cover mobil buat full outdoor, tapi pakainya di dalam. Nah, itu sah-sah aja, nggak ada masalah buat si mobilnya itu sendiri. Cuman dari sisi price, harga itu nggak terlalu worth it banget kalau beli yang terlalu mahal, tetapi untuk perlindungan di dalam. Oke. Yang kedua itu ada namanya cover mobil semi outdoor. Nah, di belakang saya itu udah terpasang sarung untuk semi outdoor. Nah, semi outdoor ini sebenarnya fungsinya hanya untuk kendaraan yang terparkir di ada kanopinya seperti ini, ada kanopinya di atas, tuh kan. Nah, ini nggak perlu waterproof banget, tapi memang bisa juga menggunakan waterproof, tapi ada perlindungan utama itu adalah kanopi itu sendiri. Nah, bahannya rata-rata sih cukup tebal dibanding yang buat yang indoor, karena memang sarung ini harus kuat dari kadang ada percikan air hujan, kemudian terik panas dan lain-lain. Nah, itu fungsinya buat bahan yang semi outdoor lebih tebal bahannya. Oke, saya akan jelaskan untuk yang full outdoor. Nah, namanya full outdoor memang kebutuhannya untuk pemasangan cover mobil di luar garasi ya tentunya. Karena rata-rata customer nanyain ke saya, sebenarnya full outdoor itu anti air apa enggak sih? Kemudian kuat dari matahari apa enggak? Satu yang harus dipastikan kepada teman-teman semua, pemirsa, cover mobil itu sebenarnya bisa melindungi dari air dan hujan. Hanya saja harus dicek juga untuk kualitas bahannya itu sendiri.
ketebalannya, apakah dia waterproof apa enggak, terus liquid anti airnya ada apa enggak, kemudian berapa layer. Nah, itu harus diperhatikan untuk pembeli di rumah. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi nih yang lagi booming sekarang, itu cover mobil transparan atau cover mobil plastik. Nah, sekarang banyak banget lagi happening nih di mana-mana untuk pembelian si cover mobil plastik ini. Fungsinya sih hampir sama dengan yang semi outdoor, dia anti air, tapi namanya plastik juga ya nggak mungkin anti panas kan, karena memang dia transparan. Nah, ini yang harus benar-benar jeli dipahami oleh pengguna atau pemakai sarung mobil. Kemudian banyak yang bertanya kepada kami, Om, kira-kira sarung mobil kita butuh apa enggak sih? Nah, atau anti air apa enggak, atau penggunaannya seperti apa, atau banyak pertanyaan kayak gitu. Nah, kita sebagai produsen, kita sih sah-sah aja ya menjual ke siapapun, tapi di kami selalu memberikan edukasi dulu kepada calon konsumen atau calon pembeli, sebenarnya lu butuh apa enggak gitu ya terhadap si cover mobil ini. Kalau kita lihat banyak pembeli baru kendaraan gitu ya, dia langsung menggunakan cover mobil untuk melindungi si mobilnya itu. Ya bagus lah, which is dia pengen benar-benar pure, pengen aman gitu ya apa kendaraannya. Tapi harus dipahami juga bahwa sebenarnya itu sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mobil baru yang keluar dari dealer atau keluar dari pabrikan baru itu masih ada cairan anti karat. Nah, cairan anti karat ini yang kalau bersatu atau nempel kena cover mobil itu bahaya, bisa meninggalkan noda, apalagi untuk yang parkir di luar. Kalau untuk yang ini sih nggak ada masalah ya. Nah, tapi yang outdoor ini yang akan menjadi isu buat teman-teman yang sudah beli mobil baru. Nah, makanya sekali lagi kebutuhannya harus dipahami dulu untuk si cover mobil. Jangan sampai lu beli cover mobil tapi lu malah ngerusak mobil lu sendiri. Nah, ini yang banyak isu yang beredar. Karena apa? Karena mereka belinya dari toko sembarangan ke toko online yang nggak jelas, terus reputasinya seperti apa. Nah, kalau seperti itu, mendingan gak usah cover mobil. Jadi tetap aja pelindungannya menggunakan biasanya di detailing atau pakai nanokeramik dan lain-lain. Itu juga udah cukup sebenarnya. Jadi nggak butuh lagi cover mobil. Itu sih tips dari saya dari sarungmobil.com untuk bagaimana cara memilih cover mobil yang baik dan benar. Oke, kita ketemu lagi di review selanjutnya di channel kami sarungmobil.com. Bye.